Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelis Afrino Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Mekayang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana yaitu tentang gelombang cahaya, yang dimana praktikum ini dibagi di dua praktikum. Praktikum pertama difraksi pada celah tunggal dan praktikum kedua interferensi pada celah ganda Young. Sebelum kita melakukan praktikum yang pertama, yaitu praktikum difraksi pada celah tunggal, mari kita saksikan video pengertian dari difraksi itu sendiri. Difraksi merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang melewati sebuah celah sempit. Penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Huygens yang mengatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa difraksi bisa kita lihat saat cahaya matahari masuk melalui celah atap rumah yang terlihat cahaya melebar, serta membentuk pola terang dan gelap. Setelah memahami pengertian dari difraksi, mari kita ke uji coba yang pertama. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada laser sebagai sumber cahaya, yang kedua alat penyanggahnya, ini magnet sebagai penghalangnya, alat penyanggahnya, dan di sini ada dua buah mata cutter untuk membuat celahnya. Ada juga kertas untuk mengukur lebar celahnya. Ada penggaris pendek dengan ukuran 30 cm dan juga ada penggaris panjang dengan ukuran 100 cm. Dan yang terakhir ada alat proyeksinya atau yang bisa disebut dengan layar. Setelah itu mari kita ke langkah kerjanya. Pertama-tama kita letakkan penggaris hingga menyentuh layar proyeksi. Dan penggaris ini berfungsi untuk mengukur jarak celah ke layar. Setelah itu kita ambil sebuah magnet dan kita ambil lagi dua buah mata cutter. Kita tempelkan. Dan di sini kita akan mencari lebar celahnya. Dan untuk ukuran lebar celahnya itu kita menggunakan ketebalan dari kertas. Kita sesuaikan dulu. Jika sudah sesuai, kita tarik. Kita ambil alat penyanggah magnet tersebut, kita letakkan di sini. Magnetnya tadi kita letakkan di sini. Vertikal. Kita ambil laser yang tadi dan alat penyanggahnya. Kita letakkan laser ini ke alat penyanggahnya. Ketika sudah diletakkan, kita simpan ke belakang celah. Setelah itu kita hidupkan sinarnya, sinar lasernya, dan sesuaikan dengan arah celahnya. Jika sudah sesuai, ketika sinar melewati celah, maka terproyeksi seperti pola terang dan gelap. Jika ingin dilihat lebih jelas, kita akan mematikan lampu. Bisa dilihat lebih jelas, yang dimana di sini adalah terang pusat
sini ada gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga, gelap keempat, gelap kelima, gelap keenam, gelap ketujuh, gelap delapan, gelap ke-9, gelap ke-10 yang sudah kita berikan tanda. Setelah itu, mari kita jadikan lampu dulu. Dan sinar lasernya kita matikan dulu. Jadi ada beberapa ukuran yang dapat kita peroleh dari praktikum ini. Dapat kita tinjau dari proyeksi pada layar, yang dimana di sini adalah terang pusat, di sini ada gelap yang ke-10. Jadi kita ukur dulu untuk jaraknya. Untuk jaraknya di sini adalah 4,5 cm. Dan biasa jarak ini dilambangkan dengan Y. Jadi kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama, Y-nya itu adalah 4,5 cm untuk gelap yang ke-10. Setelah itu kita ukur jarak dari layar ke celahnya, yaitu 80 cm. Dan biasa jarak ini dilambangkan dengan L. Setelah itu kita perhatikan lebar celahnya yang berada di sini. Lebar celahnya ini disesuaikan dengan ukuran ketebalan dari kertas yang tadi, yaitu kertas ini. Dan ketebalan dari kertas ini adalah D sama dengan 0,01 mm, karena ini adalah lebar celahnya. Lebar celahnya adalah ketebalan dari kertas ini, yaitu 0,01 mm. Mari kita ke pembahasannya. Pada praktikum pertama dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini, yang dimana gambar tersebut menunjukkan fenomena difraksi pada layar dengan lambda merupakan panjang gelombang dari sumber cahaya, theta sudut yang dibentuk oleh cahaya yang terdifraksi dengan terang pusat, dan D lebar celah. Ketika cahaya difraksi bergabung, maka ia akan menghasilkan pola terang atau gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap dengan formulasi D sin theta sama dengan N dikalikan lambda, dengan N merupakan urutan pita gelap. Jika sudut theta memiliki nilai yang kecil, maka rumus tadi akan menjadi dy per L sama dengan N dikalikan lambda. Y adalah jarak antara pita gelap terdekat, L jarak antara celah ke layar. Penyelesaian pada praktikum yang pertama. Diketahui D sama dengan 0,1 mm dijadikan meter dan dijadikan ke notasi ilmiah sama dengan 1 kali 10 kali 5 meter. L 80 cm sama dengan 0,8 meter sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Y 4,5 cm sama dengan 0,045 meter sama dengan 4,5 dikalikan 10 pangkat min 2 meter dengan N-nya ke 10. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Setelah itu kita masukin saja menggunakan rumus dy per L sama dengan N dikalikan lambda. Jadi lambda sama dengan dy per L dikalikan N, karena kita ingin mencari tahu panjang gelombangnya. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilainya, yang dimana lambda sama dengan jarak celahnya 1 kali 10 pangkat min 5 meter dikalikan 4,5 dikalikan 10 pangkat min 2 meter dibagi L 8 kali 10 pangkat min 1 meter dikalikan
gelap ke berapa, yaitu gelap ke 10. Maka yang pertama-tama 1 dikalikan 4,5 dulu, yaitu 4,5 tetap dikalikan 10 pangkat min 7. Karena 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat min 2, nilainya itu adalah 10 pangkat min 7. Karena min 5 dikurangi 2, maka min 7 meter. Dibagi 8, karena 10 pangkat min 1 dikalikan 10, nilainya juga sama, yaitu 1 dikalikan 8, sehingga 8 saja. Maka 4,5 dibagi 8 adalah 0,5625 dikalikan 10 pangkat min 7 meter. Jadi di sini untuk aturan notasi ilmiah yang dimana tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 10. Maka kita jadikan nilainya yaitu 5,625 kali 10 pangkat min 8 meter, seperti itu. Sebelum kita melakukan praktikum yang kedua, yaitu praktikum interferensi pada celah gandayong, mari kita pahami dulu pengertian dari interferensi. Interferensi cahaya merupakan adanya interaksi atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk cahaya baru gabungan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat gelembung air sabun akan terlihat berwarna-warni. Begitu juga dengan genangan minyak tanah di atas permukaan air akan terlihat sama berwarna-warni. Warna-warni pelangi menunjukkan pada kita bahwa sinar matahari adalah gabungan-gabungan dari berbagai macam warna dari spektrum kasat mata. Akan tetapi, warna pada gelombang sabun, lapisan minyak, warna bulu burung, dan burung kolibri bukan disebabkan oleh pembiasan, tetapi karena terjadi interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Adanya gejala interferensi ini bukti yang paling meyakinkan bahwa cahaya adalah gelombang. Setelah kita memahami pengertian dari interferensi, mari kita lakukan uji coba yang kedua. Alat dan bahan yang digunakan ini adalah senter sebagai sumber cahaya. Ini alat penyangganya, ada magnet, ini alat penyangganya, ada penggaris kayu juga dengan ukuran 30 cm dan penggaris panjang dengan ukuran 100 cm. Terdapat juga 2 buah mata cutter sebagai ukuran tebal lebar celah, dan juga 3 buah potongan seng. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada tempat proyeksinya atau biasa disebut dengan layar. Mari kita lihat langkah kerjanya. Pertama-tama kita ambil penggaris panjang, kita pasin sampai menyentuh layar proyeksi. Setelah itu kita ambil sebuah magnet dan ambil ketiga potongan seng tersebut. Dan yang kecil ini kita taruh di tengah atau simpan di tengah. Dan yang kedua ini kita letakkan di sini, sehingga akan terbentuk 2 celah. Tapi untuk ukurannya itu disesuaikan dengan ketebalan dari mata cutter. Disesuaikan dulu. Setelah itu ditempelkan. Jika sudah rata, kita angkat dan kita ambil alat penyangganya. Kita letakkan di sini. Magnet yang sudah terbentuk 2 celah kita letakkan di sini searah vertikal.
kita ambil tempat penyangga dari senter ini, kita letakkan tepat di belakang celah. Setelah itu kita hidupkan senternya dan kita arahkan sinarnya ke dua celah tersebut, sehingga ketika sinar melewati celah terproyeksi pada layar seperti ini, yang dimana untuk terang pusat berada di sini kita beri tanda. Untuk terang pertama kita beri tanda. Mari kita matikan senternya dulu. Kita pikirkan alat penyangganya. Jadi ada beberapa ukuran yang kita peroleh dari praktikum ini. Yang pertama dapat kita tinjau dari layarnya, yang dimana ini adalah titik terang pusat, ini adalah titik terang yang pertama. Dan untuk mengukurnya itu menggunakan penggaris. Dan ukurannya itu adalah 4,3 cm. Boleh kita tulis dulu gimana diketahui. Untuk jaraknya itu biasanya dilambangkan dengan Y, sama dengan 4,3 cm. Dan untuk N-nya, karena untuk titik terang yang pertama atau keterangan titik yang pertama, otomatis kita tulis dengan angka 1. Setelah itu yang kita tinjau jarak dari layar ke celahnya, yaitu 25 cm. Kita tulis dulu. Biasanya jarak tersebut dilambangkan dengan L, 25 cm. Dan juga untuk hitungan lebar celahnya, yang dimana untuk ukuran mata cutter, ketebalan mata cutter ini adalah 0,5 mili, dikarenakan ada dua celah yang berhubungan dengan mata cutter ini, otomatis dikalikan 2. 0,5 mili dikalikan 2, jadi 1 mili. Ditambahkan dengan ukuran dari potongan seng yang kecil ini, yaitu 5 mili atau setengah senti yang sudah diukur. Jadi tambahkan sama dengan 6 mili. Jadi untuk lambangnya itu adalah D, yaitu lebar celah, sehingga nilainya adalah 6 mm. Mari kita ke pembahasannya. Thomas Young, seorang fisikawan yang banyak berkontribusi di bidang cahaya, mekanika, energi, dan lainnya, melakukan percobaan mengenai interferensi cahaya celah ganda dan berhasil mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801 dan sekarang dikenal dengan interferensi celah ganda Young. Interferensi memiliki dua sifat yang bertolak belakang, yaitu membangun disebut dengan interferensi konstruktif dan merusak atau disebut dengan interferensi destruktif. Akibat dari kedua sifat ini, interferensi cahaya memiliki dua pola, yaitu pola terang dan pola gelap. Pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Mari kita ilustrasikan dengan gambar, yang dimana Y adalah jarak dari garis terang ke terang pusat, D jarak antar dua celah, L jarak celah ke layar, dan N adalah orde difraksinya. Dalam interferensi celah ganda Young terdapat dua persamaan, yaitu persamaan untuk interferensi maksimum di P atau pola terang, yaitu dy per L sama dengan N dikalikan panjang gelombang. Persamaan untuk interferensi minimum di titik P atau pola gelap, yaitu dy per L sama dengan N ditambah setengah dikalikan lambda atau panjang gelombang. Penyelesaian pada praktikum yang kedua.
Diketahui D sama dengan 6 mm dijadikan meter dan dijadikan ke notasi ilmiah sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter. L sama dengan 25 cm sama dengan 2,5 dikalikan 10 pangkat min 1 meter. Y 4,3 cm dijadikan meter juga sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 2 meter dijadikan notasi ilmiah. Dengan N pola terang ke 1. Dan yang ditanya adalah lambda juga atau panjang gelombangnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus dy per L sama dengan N dikalikan lambda, yang dimana lambda sama dengan dy per L dikalikan N, yang dimana N dipindahkan ke bawah akan menjadi pembagian. Setelah itu tinggal kita substitusikan saja nilainya, yang dimana untuk D-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 3 meter dikalikan Y 4,3 dikalikan 10 pangkat min 2 meter dibagi 2,5 dikalikan 10 pangkat min 1 dikalikan 1, yang dimana polanya ke 1, pola terangnya. Jadi 6 dikalikan 4,3 yaitu 25,8, 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat min 5 meter dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 1, tetap nilai itu juga yaitu 2,5 dikalikan 10 pangkat min 1. Jadi 25,8 dibagi 2,5 nilainya adalah 10,32 dikalikan 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 1. Maka min 5 dikurangi min 1. Seperti itu. Jadi nilainya adalah 10 pangkat min 4. Jadi lambda sama dengan 10,32 dikalikan 10 pangkat min 4. Jadi nilainya adalah 1,032 dikalikan 10 pangkat min 3 meter. Seperti itu. Sekian dari praktikum gelombang cahaya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.